kesini tuh gara-gara gue denger sampai ke telinga gue bilang, ah yang bener gue bilang, Vicky, iya Vicky gas siapa sih? Vicky Gape, gue bilang, iya, gue bilang, wah dia udah punya toko tuh katanya, tokonya udah berapa toko lagi sekarang katanya, 5 toko, terus jalan lagi toko-tokonya. Dan gue bilang, wah ini dia, gue mesti samperin nih, temen lama gue. Gila om. Lu bisa ada kepikiran sampai bikin toko vape itu gimana sih? Ya sebenarnya udah pengen dari dulu ya om. Cuma ya semenjak kerja di vape 4 tahun yang lalu ya kan udah lumayan banyak belajarnya, akhirnya punya modal sedikit. Kita coba deh satu dari untungnya kita putar lagi, ternyata nggak tahu ya, bantuan Tuhan juga akhirnya bisa di titik ini om. Nah, semuanya namanya gas. Kenapa sih gas? Gas itu awalnya candaan teman-teman. Dulu awalnya pertama kali gue buka itu bikinnya adalah gas project, karena ahlinya gue kan sebenarnya di branding ya, branding development sebuah produk. Namanya gas project. Gas project itu cuma gara-gara gini, misalnya ada orang atau ada distributor, Fit bisa bikinin gue project nggak? Bikin liquid apa dan lain-lain, gas dah. Oh, lu tau gak gue sampai kepikiran gini, tadi kan pas gue datang sini, apa karena ada kecil ya? Namanya gas. Gara-gara tongkrongan WA aja, gitu. ngumpul yuk, gas kan. Gitu. Gue lihat kayaknya gampang diinget sama orang nih. Ya kan, tokonya di mana gas, distribusinya di mana gas, bikin produknya itu gas. Jadi semua dipromosiin banyak orang jadinya. Terus akhirnya tuh gue dengar menurut gue sesuatu yang wah ini gue mesti nggak boleh ketinggalan nih Vapex nih berita ini. Makanya gue mau samperin ya, gue telepon dulu, terus kita janjian, terus lokasinya sendiri menurut gue juga ada di mana sih? Satu ini Kemayoran, terus mana lagi? Terus kita ada di Cipete, ya Cipete Raya ya, jalan alternatifnya, tapi terus kita ada di Kramat Sentiong. Jadi Senen, pas banget pintu masuk Kramat Sentiong. Terus kita juga ada di Hutan Panjang. Hutan Panjang ini perbatasan antara Kemayoran sama Cempaka Putih. Daerah kumuhnya lah, daerah ramainya. Satu lagi ada di Bekasi. Mudah-mudahan bulan ini kita buka lagi satu di Depok. Wih, gila. Kita gas terus. Mantap, sesuai dengan nama ya. Namanya gasken. Nah, berarti lo ada jurusnya gitu lo. Kenapa lo ngambil daerah-daerah ini? Kayak kalau Cipete sih beda ya menurut gue ya, itu selatan ya. Tapi kayak gue ngeliat Kemayoran, Senen, terus tadi Cempaka Putih, Depok tuh agak beda lagi tuh juga. Betul, beda lagi. Kita pengen coba riset di sana. Coba, gue pengen tahu kenapa sih lo bisa milih satu titik-titik itu dan akhirnya bisa kinclong itu gimana lu sih? Awalnya memang kita buka toko kan, yang pertama karena toko kita juga nggak segede toko-toko orang lain ya kan. Yang pertama kita cari memang daerah yang belum kesentuh sama vape store senior lah, ibarat yang ada di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, memang konsep toko gua agak unik om. Jadi memang toko kecil, mungkin nggak bisa orang duduk-duduk nongkrong dan lain-lain, tapi kelengkapan barangnya memang lengkap lah. Gue bilangnya kayak Vape Express begitu modelannya. Dan memang gue cari dia daerah-daerah yang konsumtif, bukan yang kalau lu lihat toko-toko gue bukan yang tempat keren, orang nongkrong, kayak banyak coffee shopnya apa segala macam. Gue malah nyarinya daerah-daerah yang agak Bronx lah. Tapi ternyata setelah berjalan selama 1 tahun, daerah-daerah yang kita anggapnya, waduh ini sih serem nih, banyakan begalnya yang mau belanja. Tapi ternyata daya belinya ya bagus ya. Dengan kita tingkatin pelayanan yang bagus, ternyata daerah-daerah tersebut lumayan oke. Ada nggak kayak misalnya lo kayak kisi-kisinya sebagai lo buka toko nih di daerah kayak gini, lo harus misalnya kayak kalau gue ya dulu tuh gue juga pernah jadi sales juga dulu. Gue tuh selalu berusaha untuk mengingat nama customer. Kalau
di daerah gini mesti bro, kayak gitu. Ya nggak sih? Banyak sebenarnya memang di retail ternyata ya mas setelah covid apalagi kita kalau buka toko di daerah-daerah kota besar ya. Yang pertama lawannya udah pasti main harga, ya kan? Main harga kalau menurut gua bukan sesama toko retail, tapi kalau kita nggak bisa fight lawan orang-orang pemain online, gua hancur, ya kan? Nah, yang paling benar adalah gimana caranya bikin orang nyaman ke toko lu, orang akhirnya setia belajar di toko lu. Nah itu yang harus dibangun tuh. Berarti favoristanya lo didik dengan Betul. dong. Favoristanya harus kita create gimana caranya favorista ini anak gas nih. Oke. Banyak orang mungkin tokonya banyak atau banyak orang pengusaha retail tapi nggak dikuasain internal dalamnya om. Dan gue semua favorista gue nggak ada yang pengalaman di vape. Jadi pengalaman? Nggak ada. Jadi lu malah lu bentuk dari awal, Bentuk dari nol. dasar ya? Banget ya? Bentuk dari nol. Aneh-aneh malu favorista gue. Ada yang bencong, tadi lu ke toko gue kan. Ada yang banci, ada yang cewek, kerudungan, ada aneh-aneh. Tapi kita bentuk gimana caranya orang udah tahu di tokonya guys nih. Bentukannya kayak gini. Nah itu gimana caranya, semua toko gue nggak ada banding harga. Semua main harga MRSP. Tapi gimana caranya supaya bisa jualan? Nah itu harus dibentuk sendiri tuh. Nah, itu sebenarnya juga yang harus diperhatiin juga ya buat teman-teman retail yang lain ya. Karena kan kalau banting-bantingan harga ini rugi kan industrinya sendiri. Itu nggak? Cuannya udah tipis, pakai dibanting, dapat apaan? Betul. Terus ini toko nih lu udah buka berapa lama? Toko paling lama Kemayoran. Kemayoran ini berarti ya? Iya, setahun 2 bulan. Cipetai itu tepat bulan Januari ini 1 tahun. Rata-rata dibandingkan 2 toko ini baru 6 bulan sampai 4 bulan. Jadi lu waktu baru punya ini 2 bulan lu udah buka toko lagi? Buka toko lagi. Wah, luar biasa lu. Udah, lihat di kantong lu ada apaan sih? Pakai jimat itu apa? Nggak ada, modal Ada keberanian. pegangan ya? Modal nekat. Tapi keren loh, Bek. Maksud gue, gila kita kan kenal benar-benar gue ini bukan sesuatu, gue bukan mengecilkan lo, malah gue bangga sama lo. Jadi gue ngeliat tuh dari prosesnya, wah ya lo punya fighting spirit dan jiwa marketing lo oke nih. Itu modal dari susah, itu modal nol doang. Dan semoga ya ini juga bisa jadi inspiratif buat teman-teman retail yang lain gitu ya. Gue selalu bilang sama teman-teman yang mungkin sama kayak karyawan kayak gue juga ya, men. Dulu ibarat sama teman-teman kan banyak lah seangkatan 5 tahun kerja, 4 tahun kerja, atau orang-orang yang mungkin yang baru bisnis tahun 2 tahun di vape juga ya. Gue yakin mungkin bisnis vape ini kan start mungkin ya baru masih vape 2012, berarti kan baru 10 tahun. Kalau gue lihat dari bisnis-bisnis yang lain yang mungkin udah gede ya 30-40 tahun, gue bilang bisnis vape ini belum gede, baru mulai. Siapa yang kira-kira bakalan sukses? Orang-orang yang berkompetisi real. Mungkin dulu pelopor-pelopor kita berterima kasih udah buka jalur vape dan lain-lain. Harusnya nanti yang bikin gede ini generasi second generation ya om. Orang-orang yang mau kompetisi dan lain-lain ya. Tinggal nggak gampang puas aja. Kan banyak orang gampang puas itu tuh yang salah sih. Ya, setuju gue. Setuju, dan semakin ini kan selalu ada dalam berbisnis itu, jangankan strategi, tapi dari produknya aja itu ada perubahan. Betul. Ya, betul. kita nggak tahu nih ntar 5 tahun 7 tahun lagi vape bentuknya kayak apa, kita nggak tahu kan. Nah kalau nggak kita terus keep up selalu dengan inovasi, dengan strategi yang baru, itu akhirnya kadang kita juga kalau misalnya dengan cara yang sama tuh kadang jadi kayak ini ya, kayak kita iya, jadi stagnan aja. Jadi nggak kebuka tuh nggak pikiran. Betul. Iya nggak sih? Jadi kadang-kadang kita perlu inovasi itu bukan apa untuk memberikan, pertama sih menurut gue buat diri kita sendiri gitu ya, untuk membuka. Akhirnya lu jadi punya ide-ide yang baru, dan untuk keluarnya jadi orang juga ngeliatnya selalu ada perubahan, inovasi gitu. Dulu dari Malaysia, US, sekarang udah Indonesia semua. US, Malaysia, hilang semua tuh. Sekarang udah tinggal Indonesia. Ya. Brand-brand dulu yang gede delicate lokal, sekarang nggak tahu, sekarang malah banyak pemain baru yang laku, kita kan nggak ada yang tahu. Iya, betul. Jadi Vic, ini kan yang namanya retail itu nggak gampang sebenarnya. Pasti. Betul. Nah, kalau menurut lo
tadi kan kita sempat ngobrol, lu bilang dari banyak toko-toko retail yang masih bertahan ini rata-rata mereka itu ownernya ikut terjun langsung ya, turun langsung ya. Jadi itu salah satu mungkin masukan juga buat teman-teman yang pengen buka vape store atau yang udah punya vape store. Ini ada tips mungkin dari teman kita yang gue lihatnya emang yang masukan dari dia ini benar banget. Nah, kayak owner itu kan kalau misalnya yang lo rasain tuh gimana kalau pas lo terjun langsung tuh ada hal-hal apa yang akhirnya yang nggak kepikiran sama lo, oh ternyata nih dulu nih bos-bosin lo apa sih? Banyak kalau sekarang kan dengan perubahan orang liquid rasa cepet banget movementnya gitu. Dan kadang-kadang kita tahu barang laku apa yang kira-kira dibutuhin pasar. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita mesti turun langsung Om. Karena kita nggak bisa dapetin misalnya dari karyawan kita atau misalnya kekurangan. Kadang-kadang buka toko gue aja selama setahun akhirnya belajar Om, oh ternyata kurangnya ini, kurangnya ini. Itu yang mesti kita tutupin bolong-bolong. Dan kadang-kadang tuh kalau kita tanya ke karyawan belum tentu dia bisa punya pandangan yang sama kita ya. Jadi pas kita tanya jawabannya beda. Ya biasa-biasa aja. Mereka kan bilangnya yang lagi laku apa, yang orang butuhin apa. Ya paling ini. Kita nggak tahu mana. Oke gini kan akhirnya lo mau bikin liquid, lo mau bikin apa lo tahu, Betul. ya kan? Lo tahu wah nih kayak ini sekarang nih yang emang lagi Rame apa yang dicari orang gitu apa. kan? Kadang-kadang kita penting Om. Kadang-kadang kita bukan ngerasa ya, misalnya udah bisa berjalan aja nggak gitu juga akhirnya sih sebenarnya. Tapi nggak tahu mungkin ada orang yang bisa melakukan seperti itu gitu ya. Tapi kalau yang gue lakuin ya kurang lebih seperti itu. Memang sih sebenarnya kalau turun langsung tuh pasti ada bedanya lah, pasti ada bedanya. Kecuali lu bisa taruh CEO atau beberapa orang udah jadi corporate dan mereka, tapi kan itu kan butuh proses dan biaya yang mahal pasti kan. Nah, ini gue ngelihat retail itu adalah tanpa retail nih industri ini nggak ada. Betul. Ya, jadi cerita lu ini menurut gue cerita yang menjadi inspiratif banget buat industri, buat teman-teman retail, dan gue kepengen ada Vicky lagi nih. Betul. Ada Vicky lagi yang kayak gini, yang mungkin punya gaya yang beda lagi gitu. Jadi kita jangan takut, ibaratnya persaingan ini, namanya rezeki tuh udah ada ngatur. Ya, mau buka toko di bawah juga depan lo kalau emang rezekinya di lo, gue tetap aja sepi, ya nggak Betul. Ya nggak sih? Ya kayak toko handphone lah Om. Oh, iya. Handphone kan satu mall isinya jualan dari toko semua. Tapi tetap rezekinya ketukar. Betul. Ini Vic, ini waktunya thank you banget. Sama-sama gue Gue udah bisa ketemu lagi, ngobrol banyak, dan gue kepengen ketemu lagi mungkin beberapa bulan lagi. Vicky udah punya toko berapa? Amin. Ya udah Vic. Iya, thank you banyak. Alright, oke, sukses ya Vic. Sukses terus.